Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pareja Setiono dengan NIM 1101213055. Di sini saya akan menjelaskan terkait Earth Station in Motion atau ESIM. Ini biodata saya. Lalu kita masuk ke slide pertama, yaitu penjelasan deskripsi singkat tentang teknologi. Earth Station in Motion atau ESIM adalah teknologi komunikasi satelit yang memungkinkan stasiun bumi bergerak seperti yang dipasang pada kendaraan darat, kapal, atau pesawat untuk berkomunikasi dengan satelit di orbit geostasioner atau non-geostasioner. Lalu slide selanjutnya menjelaskan tentang terkait peran penting dalam menyediakan layanan komunikasi yang andal dan berkapasitas tinggi, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan mobilitas. Lalu teknologi ini menjembatani kesenjangan komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau oleh jaringan terestrial, namun implementasi ESIM menghadapi tantangan teknis dan regulasi yang signifikan. Slide selanjutnya masuk ke frekuensi operasi. ESIM biasanya beroperasi dalam pita frekuensi KA 26,5 sampai 40 GHz atau KU 12 sampai 18 GHz yang memungkinkan komunikasi data berkecepatan tinggi untuk berbagai aplikasi. Lalu ada sistem antena. Antena ESIM itu dirancang untuk melacak satelit secara dinamis meskipun perangkat bergerak. Sistem ini sering menggunakan teknologi beamforming dan phase array untuk meningkatkan efisiensi transmisi dan mengurangi interferensi dengan pengguna lain. Next, ada protokol komunikasinya. Si ESIM ini mendukung protokol seperti DVV, S2X yang dirancang untuk efisiensi spektrum dalam koneksi satelit. Lalu ada efek interferensi. Menurut studi Quefas dan Wirakodi tahun 2020 menunjukkan bahwa ESIM darat dapat menyebabkan interferensi terhadap jaringan layanan satelit tetap di orbit geostasioner. Lalu ada yang keduanya, ada mitigasi interferensi. Strategi mitigasi termasuk pengguna filter frekuensi adaptif, algoritma pengendalian daya, dan program ulang beam satelit untuk meminimalkan risiko gangguan. Lalu ada interferensi eksternal. Studi ini menemukan bahwa jarak minimal tertentu diperlukan untuk mengurangi dampak interferensi pada throughput uplink dan downlink 5G. Lalu ada kompatibilitas dengan satelit NGSO. ESIM yang beroperasi dengan satelit NGSO menghadapi tantangan tambahan karena pergerakan satelit yang cepat. Sinkronisasi dan peralihan yang mulus antara satelit menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi ESIM dalam konteks ini. Lalu ada desain dan integrasi sistem. Yang pertama ada LVA pada perangkat Android berkomunikasi dengan SMDV untuk mengunduh dan mengelola profil ESIM. Lalu ada profil ESIM yang diunduh disimpan dalam EUICC. Lalu pengguna akhir berintegrasi dengan LPA untuk mengelola profil ESIM pada perangkat mereka, user. Lalu ada desain dan integrasi sistem. Yang pertama ada EUICC Embedded Universal Integrated Circuit Card, merupakan chip yang tertanam dalam perangkat seperti smartphone, tablet, atau smartwatch. Chip ini menyimpan profil ESIM yang berisi informasi identitas pelanggan dan data konfigurasi. Lalu ada SMDV Plus, Subscription Manager Data Preparation, komponen yang bertanggung jawab untuk menyediakan profil ESIM secara aman. Lalu ada LPA, Local Profile Assistant, yang mengelola profil ESIM termasuk mengunduh dan mengaktifkan dan menghapus file.
Lalu ada operator jaringan seluler. Nah, kita masuk ke proses integrasi sistem eSIM. Yang pertama pengunduhan profil eSIM, lalu yang kedua ada aktivitas profil eSIM, yang ketiga manajemen profil, yang keempat keamanan dan enkripsi. Kita masuk ke tantangan regulasi atau regulasi dalam poin koordinasi spektrum. eSIM memerlukan koordinasi spektrum yang ketat untuk mencegah interferensi dengan sistem komunikasi lain, terutama yang beroperasi di pita frekuensi yang sama atau berdekatan. Organisasi seperti ITU dan Federal Communication Commission (FCC) mengembangkan standar teknis untuk memastikan kompatibilitas global dan mencegah konflik spektrum antar negara. Lalu ada proses penentuan lokasi operasional. Penting untuk menentukan posisi yang diizinkan untuk eSIM untuk mencegah interferensi dengan stasiun bumi tetap. Operator eSIM diwajibkan untuk mendapatkan lisensi khusus untuk yang mempertimbangkan karakteristik frekuensi, pola pergerakan, dan area operasional. Nah, si lisensi ini juga sering kali mencakup evaluasi dampak lingkungan elektromagnetika atau EMC. Terus kita masuk ke evaluasi krisis, poin keunggulan. Yang pertama ada eSIM menawarkan solusi komunikasi yang fleksibel dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, teknologi ini mendukung konektivitas global. Dan yang ketiga, penghematan biaya infrastruktur. Dibanding dengan membangun jaringan darat di area terpencil, eSIM lebih hemat biaya. Yang kedua ada keterbatasan, tantangan teknis seperti interferensi dan kebutuhan akan antena yang sangat presisi dapat meningkatkan biaya pengembangan dan operasi. Yang kedua, regulasi spektrumnya yang ketat. Dan yang ketiga, ketergantungan pada satelit. Kita masuk ke evaluasi kritis, poin rekomendasi. Yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode mitigasi interferensi yang lebih efektif. Yang kedua, kerjasama internasional yang lebih erat diperlukan untuk menyelesaikan regulasi. Yang ketiga, inovasi teknologi, pengembangan antena pintar dan algoritma pelacakan satelit dapat meningkatkan efisiensi sistem eSIM. Dapat diambil kesimpulan pada penjelasan kali ini, Earth Station in Motion atau eSIM adalah inovasi penting dalam komunikasi satelit yang menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan konektivitas global. Namun untuk memaksimalkan potensi teknologi ini diperlukan upaya kolaboratif dalam menangani tantangan teknis dan regulasi. Dengan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, eSIM dapat menjadi pilar utama dalam infrastruktur komunikasi masa depan. Manfaat yang luas mulai dari sektor komersial hingga pertahanan menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam membangun jaringan komunikasi global yang efisien. Ini merupakan referensi yang saya ambil dari pengerjaan PowerPoint. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.